Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Hasan Muslihat dalam Jurnal Learning. Hari ini kami akan menyajikan rangkaian kegiatan perkuliahan dari mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang memasuki pertemuan kedua. Setelah cukup lama libur, pertemuan kali ini diawali dengan kegiatan mengulik kembali atau mereview berita-berita yang pernah dipelajari sebelumnya. Hal ini dilakukan agar mahasiswa lebih mudah mengingat kembali materi dasar sebelum masuk pada pembahasan dan praktik yang lebih mendalam. Dalam kelas yang berlangsung, dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma MSI memberikan instruksi langsung kepada para mahasiswa untuk melakukan simulasi sederhana. Beliau menunjuk 5 orang mahasiswa untuk maju ke depan kelas dan masing-masing diberi peran sesuai dengan praktik kegiatan reportase. Satu mahasiswa berperan sebagai news anchor atau pembawa berita di studio. Satu mahasiswa lainnya bertindak sebagai reporter yang berada di lapangan. Satu orang menjadi kameramen, sementara 2 orang lainnya berperan sebagai narasumber. Simulasi ini didesain dengan mengambil latar peristiwa aksi demonstrasi yang digambarkan terjadi di depan kawasan KP3B. Dengan tema tersebut, mahasiswa diminta untuk mempraktikkan bagaimana melakukan reportase secara langsung, mulai dari penyampaian berita di studio, liputan situasi di lapangan, pengambilan gambar, hingga proses wawancara dengan narasumber. Dalam penjelasannya, Bapak Adi menegaskan bahwa praktik reportasi pada kenyataannya tidak hanya melibatkan 5 orang saja, melainkan membutuhkan lebih dari 10 orang dalam sebuah tim liputan. Ada produser, asisten produser, redaktur, reporter, kameramen, sehingga editor hingga kru teknis yang bekerja bersama. Namun untuk kepentingan latihan awal cukup diambil gambaran sederhana agar mahasiswa dapat memahami alur dasar kegiatan reportase. Usai simulasi berlangsung, Bapak Adi kemudian menunjuk beberapa mahasiswa lain secara acak sesuai urutan absen untuk membacakan opening berita. Kegiatan ini bertujuan melatih keberanian berbicara di depan umum, membiasakan diri dengan gaya bahasa berita, serta mengasah kemampuan vokal dan intonasi sebagaimana layaknya seorang pembawa berita di layar kaca. Tidak berhenti di situ, Bapak Adi juga melanjutkan dengan materi inti yang menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan kedua ini. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman dasar tentang berita, nilai-nilai berita, syarat berita, serta tahapan dalam proses reportase. Dalam paparannya dan penjelasannya, beliau menjelaskan bahwa sebuah berita harus memiliki nilai-nilai penting agar layak disiarkan. Nilai berita tersebut diantaranya adalah magnitude atau besarnya dampak, proximity atau kedekatan peristiwa dengan halayak, aktualitas, adanya pengaruh atau impact, keunikan atau unusualness, sisi human interest, adanya konflik, hingga unsur mengejutkan atau surprising. Selain itu, sebuah berita juga harus memenuhi syarat utama, yakni aktual, faktual, penting, menarik, serta seimbang. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, berita dapat dipertanggungjawabkan sekaligus diminati oleh khalayak. Lebih lanjut, Bapak Adi juga membedakan antara isu dan fakta. Isu didefinisikan sebagai masalah yang belum terpecahkan dan masih menunggu keputusan. Sementara fakta adalah hasil pengamatan yang nyata, objektif, serta dapat diverifikasi oleh siapapun. Mahasiswa juga diperkenalkan dengan pengertian reportase. Reportase merupakan proses peliputan, pengumpulan fakta, dan informasi dari berbagai sumber yang kemudian ditulis atau disiarkan kembali dalam bentuk produk jurnalistik. Reportase dapat dilakukan terhadap manusia, tempat, dokumen, maupun peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Beliau juga menjelaskan bahwa kegiatan reportase tidak hanya berhenti pada tahap peliputan, melainkan terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada tahap praproduksi dilakukan perencanaan liputan, rapat redaksi, serta riset untuk menentukan tema dan narasumber.
Pada tahap produksi, reporter melakukan wawancara, pengumpulan data, dan pelipatan langsung di lapangan. Sedangkan pada tahap pasca produksi, seluruh data dan bahan liputan dihimpun, diedit, dievaluasi, dan akhirnya didistribusikan kepada publik. Selain itu, Bapak Adi juga menyampaikan macam-macam wawancara yang bisa dilakukan dalam reportase. Wawancara dapat bersifat tertutup, terbuka, konferensi, kelompok, individual, terpimpin, maupun bebas tergantung kebutuhan liputan dan kondisi narasumber. Pengetahuan tentang jenis wawancara ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa agar mampu menentukan teknik yang tepat ketika terjun langsung ke lapangan. Sebagai penutup perkuliahan, Bapak Adi meminta penanggung jawab kelas untuk segera membentuk kelompok kerja atau kelompok dalam materi reportase ini. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 hingga 5 mahasiswa yang nantinya akan mendapat giliran setiap minggu untuk mempraktikkan kegiatan reportase. Dengan metode ini, diharapkan seluruh mahasiswa memiliki pengalaman langsung dalam meliput, menyusun, dan menyiarkan berita sesuai standar jurnalistik. Demikian Jurnal Learning edisi kali ini. Saya Hasan Musihat, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.